Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, pada platform X atau Twitter kali ini akan membacakan 4 cuitan yang berhubungan terkait dengan kondisi bank umum ya. Yang pertama, cuitan saya terkait adalah tentang kecukupan modal, rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio, khusus untuk bank umum ya. Itu cara menghitung CAR ini adalah membandingkan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi tidak seluruh aset ya. Itu ada rumusnya dari OJK, aktiva tertimbang menurut risiko, yang pada akhir 2024 mungkin di kisaran berapa itu, di kisaran 6.000-an atau hampir 7.000. Sementara kalau aset kan lebih dari 11.000. Nah, modal dibandingkan dengan itu. Nah, itu sebenarnya dalam aturan itu minimal ada 8%, atau dalam konteks internasional pun best practices-nya Basel itu adalah 8%. Jadi kalau di atas 8% itu kecukupan modal itu sangat tinggi. Nah, menariknya seperti digambarkan dalam grafik yang saya tampilkan, kondisi tahun 2006 sampai dengan 2024 ya, kurang lebih 18 tahun itu di kondisi terkininya di tahun 2024, CAR-nya itu mencapai 26,76%. Memang sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 27,75%. Tetapi selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah COVID, itu CAR perbankan ini sangat tinggi ya. Jadi jauh sekali melampaui batas minimalnya. Nah, biasanya Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah itu menyampaikan, terutama dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK ya, sebagai otoritas terkait, itu menarasikannya sebagai terjaganya keamanan industri perbankan. Gampangannya kalau bahasa ngepopnya itu ya, orang yang naruh duit di bank nggak usah khawatir, modalnya gede kok gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, jauh melampaui batas minimalnya. Ya betul, bisa dibaca begitu. Seperti terlihat memang bahkan tidak hanya setelah COVID ya, mulai dari tahun 2016-an kita itu selalu di atas 20%. Mulai dari 2015 itu di atas 20%. Sebelumnya sempat di 17-18, tapi tetap sangat tinggi ya. Ya intinya bisa saja dinarasikan sebagai terjaganya keamanan bank umum dalam hal ini, industri perbankan secara keseluruhan. Tetapi saya mengingatkan di cuitan ini bisa juga dibaca sebagai bank cari aman. Nah gitu kan, bisa tahu maksudnya bank melakukan aktivitas-aktivitas penyaluran yang aman sehingga kecukupan modalnya terjaga tinggi. Jadi cari aman, tanda petik mungkin sedikit laziness, sedikit malas untuk melakukan fungsinya perbankan. Nah, sehingga dia secara cadangan, secara keamanan aman. Itu tinggal bagaimana kita membacanya. Itu satu info ya. Kemudian cuitan yang kedua adalah tentang yang disebut dengan rasio biaya operasional atas pendapatan operasional, BOPO. Kalau yang tadi CAR, ini BOPO. Tapi kali ini saya tidak bank keseluruhan karena menghitungnya begitu ada data dari OJK ya, jadi kita bisa melihat data di statistik perbankan OJK, tentu harus diolah untuk mendapatkan grafik seperti saya sampai berapa 18 tahun ini. Nah, BOPO ini dalam untuk bank umum konvensional jadi bandingan saja biaya operasional dengan pendapatan operasional total bank umum konvensional, jadi tidak termasuk bank syariah. Itu naik ya, naik itu artinya mengindikasikan efisiensi berkurang karena kan biaya dibandingkan pendapatan operasional ya. Jadi ini sudah mencapai 81,45% di 2024. Berturut-turut naik selama 2 tahun terakhir. Meskipun ini belum mencapai seperti pada waktu COVID, itu sangat tinggi sekali. Nah, jadi dengan kata lain, ini menunjukkan efisiensi selama 2 tahun, terutama 2024, ini tingkat efisiensi
perbankan menurun ya. Jadi biaya operasional dibandingkan pendapatannya meningkat meskipun tidak seperti waktu Covid. Nah, angka ini pun relatif mendekati angka rata-rata selama ini. Tetapi dilihat dari sisi 2 tahun terakhir 2023 lalu 2024 terjadi penurunan tingkat efisiensi. Nah, salah satu masalahnya adalah karena komponen utama biaya operasional yang meningkat itu adalah biaya perolehan dana. Nah, di situ lagi nanti kita kaitkan dengan cuitan pertama tadi. Cuitan kedua memberi info bahwa ada peningkatan biaya operasional pada bank. Di sini dalam hal ini memang yang dikutip adalah bank umum konvensional. Artinya salah satu komponen biaya operasional yang terbesar itu adalah biaya memperoleh dana ya, misalnya mengasih bunga kepada deposan dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga cuitan saya itu adalah tentang net interest margin, NIM ya. Itu rasio pendapatan bunga bersih dengan rata-rata total aset produktif. Jadi agak beda ya dengan ATMR tadi. Jadi ada aset total perbankan, ada aset produktif, ada aktiva tertimbang menurut risiko. Itu ada aturannya di dalam OJK dan itu mengikuti kecenderungan pada best practices internasional yang ditetapkan oleh Basel ya. Nah, apa yang menarik dari grafik ini? Grafiknya juga, ini cuma grafik 12 tahun dari 2012 sampai 2024. Untuk tahun 2024 ini, pada akhir tahun, itu NIM-nya itu 4,72%. Dapat dari mana 4,72 itu ya? Pendapatan bunga bersih, jadi khusus pendapatan bunga bersih ya 518,77 triliun keseluruhan bank umum konvensional berbanding dengan rata-rata total aset produktif. Jadi bukan aset di akhir tahun saja, ini rata-rata total aset produktif, pendapatannya juga pendapatan bunga setahun. Jadi kondisi tahun 2024 bukan, maaf saya ralat sedikit, bukan kondisi akhir tahun tapi kondisi selama setahun 2024. Nah, itu 4,72 ini ya dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir ya relatif stabil ya, turun tapi dibandingkan dengan tahun 2023 sedikit hampir sama, juga turun dari 2022 sedikit, tetapi dibandingkan 2021 dan 2020 dia masih lebih baik. Lebih baik artinya bank memiliki net interest margin, pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi. Cuma kalau kita lihat di grafik pada tahun-tahun yang lampau itu pendapatannya rasionya sampai 5,63, 39 semacam itulah. Dengan kata lain rasio pendapatan bersih bank ini selama tahun 2024 terutama ya ini menurun. Nah, kaitkan tadi ya dengan yang satu KAR, yang dua BOPO, ya kan ini memang biasanya berhubungan ya, terutama BOPO dengan NIM ya, ada korelasi, NIM-nya turun. Ini maksud saya dengan cuitan ini adalah memberikan gambaran kepada follower saya di Twitter dan kali ini saya bacakan di akun YouTube, itu ya kondisi perbankan itu seperti itu ya. Ya dari sisi aman dia, ongkarnya besar, tapi ada tanda-tanda biaya operasionalnya cenderung meningkat, artinya efisiensinya sedikit menurun pada 2024, dan kalau dilihat cuitan ketiga ini net interest marginnya sedikit berkurang. Nah, ini kan terhubung semua kan, itu yang harus kita pahami dengan kondisi bank ya, dalam hal ini bank umum konvensional. Kemudian cuitan yang terakhir yang keempat, ini apa yang disebut dengan rasio aset liquid. Jadi ada aturan di OJK yang disebut dengan aset liquid, itu ada aset liquid primer dan ada aset liquid sekunder. Sebenarnya ada cara mengukur yang lain ya, tapi itu baru beberapa tahun ini. Yang ini malah jarang diutarakan secara rilis, tapi di data statistiknya ada, saya memakai yang sudah punya tahun panjang ini ya. Itu aset liquid, jadi total aset liquid dibandingkan dengan total aset bank umum konvensional. Nah itu sederhananya ini yang sangat liquid lah. Jadi kalau bersifat segera, si bank umum konvensional ini bisa memiliki cadangan liquid yang seperti itu, aset liquid ya gampang lah. Ini mungkin kalau bahasa populer tentu
analisisnya tidak persis seperti itu ya. Kalau umpama orang berbondong-bondong mengambil di ATM atau menarik uang tunai itu ya ada aset liquidnya itu persentasinya berapa dari total aset. Nah itu tahun 2024 di akhir tahun itu mencapai 11,22%. Jadi liquid baik primer dan sekunder itu sebanyak 11,22% dibandingkan total asetnya. Apa yang menarik dari grafik yang kebetulan saya hanya mengolah selama 10 tahun, itu ini adalah tahun ke berapa ya? Tahun ketiga berturut-turut 22, 23, 24 selama 3 tahunnya rasio aset liquid itu turun. Ya. Jadi meski masih amat memadai karena biasanya selama di atas 10% ini biasa dianggap sangat aman masih ya. Tetapi tampak risiko likuiditas meningkat kan. Jadi sudah 11,22%. Nah, apa artinya? Ini juga terkait dengan persaingan tadi yang 3 tadi kan ada, mohon maaf tadi kan ada BOPO, ada NIM. Di antara itu tersirat ada soal berebut sumber dana ya, anggap aja penyimpan ya. Di mana sebagian penyimpan yang besar-besar itu punya pilihan, bisa beli SBN, bisa beli SBN retail bahkan tidak harus menaruhnya dalam bentuk simpanan di bank. Nah itu jadi ada perebutan sumber dana meski sudah mulai terasa sehingga tadi NIM-nya turun, biaya operasionalnya naik dari sisi bank. Nah dilihat dari sisi ini aset liquidnya bank pun jadi turun karena antara lain bank juga kadang-kadang mesti melakukan penyaluran dana kepada surat berharga yang tidak kalau surat berharga jangka pendek itu misalnya kan itu liquid ya, tapi kalau yang jangka panjang tidak sepenuhnya liquid, kas tarakasnya bisa menurun akibat itu. Nah ini tampak bahwa bank sekalipun aman, tapi sebenarnya risiko likuiditasnya sudah mulai terasa. Nah, mudah-mudahan tantangan ke depan ini bisa diatasi dengan baik oleh industri perbankan kita. Tapi hati-hati, semuanya terhubung dalam kondisi ekonomi makro yang belakangan ini menunjukkan ketidakpastian. Mudah-mudahan tidak sampai berisiko buat dunia perbankan, industri keuangan, perekonomian Indonesia, dan ujungnya adalah kepada rakyat Indonesia.